Oke, hari ini saya akan ngebahas tentang bumper Tamiya ya, yang dimana kita akan review kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing bumpernya ya, dimana ini untuk STO yang kita tahu ada beberapa tipe, salah satunya rigid, ETI, dan ETI pivot, yang dimana itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak bisa dibikin patokan ya. Kalau misalkan agan mencari kekuatan, setahu saya itu rigid udah yang paling bagus. Rigid ya, ini rigid itu kaku karena dia nggak gerak-gerak. Mungkin nanti yang kalah dari segi sasisnya, yang plastiknya. Rigid itu kaku ya, rigid itu kaku, nggak gerak-gerak. Cuman dibalik kelebihannya itu awet, dia ada kekurangannya. Kekurangan bumper rigid itu dia tidak koreksi itu, jadi ketika mobil miring sedikit dia kaku, kita nabrak krek dia mental. Jadi di situ ya kelebihan dan kekurangan untuk bumper rigid. Ini rigid kaku ya, mungkin di pasaran banyak model-model yang lain beda sama saya juga mempunyai ciri khas, dia bentukan pasti kayak gini ya. Kalau bumper dari dari saya ABC Diesel, dia agak sedikit begini biar tampilan lebih keren. Oke, itu rigid. Terus kita akan ngebahas tentang bumper ETI, kelebihan dan kekurangannya. Bumper ETI dia kelebihannya bisa koreksi tuh, dia kan hidup. Bumper ETI dia hidup tuh. Cuman kekurangannya dia ada sedikit part yang harus di maintenance. Kekurangannya karena yang sesuatu yang bergerak-gerak itu pasti akan ada penyusutannya ya, sesuatu yang bergerak gitu ya, seperti kita perbaiki dari stoppernya. Bentar, saya akan buka ini Tamiya yang saya sering coba ya. Sama saya juga pakai ETI karena untuk meminimalisir kelontang atau trek-trek yang miring. Ditambah kekuatannya dapat kalau ETI itu ya, nggak terlalu ringkih. Jadi maintenance di ETI punya saya, dia harus di maintenance di bagian stoppernya ini, dia ada penyusutan di stopper ininya ya. Jadi kalau dia udah kayak gini nih negatif, ini masih oke lah, derajat masih dipertahankan. Cuman dia kalau udah minus gini derajatnya, harus diperbaiki ininya. Kalau enggak, si spacer itu ganti dengan yang baru, karena di bagian ini suka dia aus ya, karena gesekan ya ininya nih. Jadi agan tinggal kasih lem aja. Ini mudah ketimbang ETI dengan konsep lain. Kalau ETI saya itu udah dapat diperhitungkan ya, karena agar mempermudah maintenance. Jadi penyusutannya ada di sini tuh, ini ada sedikit gesekan ya, udah mulai habis. Cuman masih banyak ini. Yang parah itu udah yang spacernya dia lembek, jadi dia mudah aus. Sama ini ada gesekan, kita kasih lem aja. Misal ini lem, kita lem
nunggu kering, lem sekali balik lagi, dia udah manjangin panjangnya kembali ke semula. Jadi ETI itu dia nggak terlalu awet juga, cuman kelebihannya dia bisa koreksi. Jadi kalau buat trek-trek yang bengkok ini masih bisa kehantam sama ETI. Beda sama rigid, dia kaku, kelebihannya itu kuat, cuman kekurangannya kurang koreksi. Ini ada kekurangannya juga, maintenance ada sedikit ribet, cuman saya konsep ini agar maintenance lebih mudah sama agar memperbaikinya. Ya, itu rigid ETI. Yang terakhir pivot, ETI pivot. Nah, ini yang lagi dalam eksperimen saya untuk memperbaiki durability atau kekuatannya. Untuk saat ini saya belum nemu kekuatan yang bagusnya, karena si ETI dibalik kelebihannya itu ada kekurangannya juga. Dia elastis di sini. Elastis karena si mobil kalau dia belokan ngikut. Ditambah dia ETI bagus untuk koreksinya juga. Jadi mobil kalau belok, kalau nemu belokan dia ngikutin tuh. Cuman di balik kelebihan itu dia ada kekurangan sedikit, ringkih. Maintenance di sininya, karena dia hidup pasti yang dikorbanin lubang ininya. Cuman kalau di tempat agar nggak ada IC pindah jalur itu, ini sangat worth it karena dibelokan dia nggak nahan ngikutin. Kalau untuk kekuatan ini kurang, tapi untuk kelebihan selain nggak ada trek ini udah paling bagus. Jadi teman-teman, kalau berdasarkan kekuatan ini yang terbaik, ini sedang, dan ini bagus. Kurang bagus karena dia ringkih, banyak gerak-geraknya, banyak yang gerak-geraknya. Cuman kalau dari segi fungsi ini yang terbaik, ini sedang, ini kurang. Ya. Jadi agan tergantung selera. Kalau agan nyari yang kuat, beli yang rigid. Cuman kalau agan nyari fungsi, ini yang terbaik. Ya. Kalau ada orang ngedoktrin agan, udah etisnya beda, jangan terlalu di itu ya. Menurut saya kita harus tahu fungsinya dulu sebelum membeli. Karena menurut saya mau bumper itu kayak gimana itu sama aja, tergantung agan cara megang Tamiya-nya. Saya ini udah ngedesain berdasarkan untuk mempermudah newbie, pemain baru, dia agar mudah finish. Makanya kenapa saya nyiptain bumper belakangnya walet, karena untuk sekelas pemula itu udah yang terbaik walet ya. Kalau untuk pemula dikasih yang kayak gini itu sulit, karena untuk koleksi-koleksi ini yang terbaik. Untuk ini yang terbaik untuk koreksi-koreksi belakangnya. Jadi ini mau dikasih ini oke, ini mau dikasih ini digabung ini oke, sama apalagi ini favorit saya ini ETI sama walet. Saya juga nggak tahu disebut newbie juga, mungkin karena pakai ini. Cuman kalau pakai ini mobil susah jatuhnya, paling jatuhnya antara bablas ataupun nanggung kendalanya. Sama ya itu aja. Kalau ini dia pendek jarak roller ke rollernya, karena dia nggak bakalan koreksi. Makanya kenapa di damper itu settingan long orang pakai gitu ya. Kalau settingan short itu dia biasanya mudah di IC, loncatan agak kurang bagus.
Saya juga ngeluarin produk yang fully colored dibentukin kayak gini. Terus wallet sama satu lagi dia nanggung di tengah-tengah. Jadi stepnya kayak gini ya. Ini short, ini sedang, ini long. Ya, produk saya cuman segini sama paling depan itu tanker ya. Buat yang nyari kuat, tanker itu udah paling tank baja itu. Tebal depannya juga, kalau tabrakan udah senang, agan gak bakalan banyak patah. Kalau ini ya resikonya patah-patah, harus punya spare, tapi dibalik itu fungsinya udah paling bagus ini. Saya nanti akan memperbaiki untuk kekuatannya ya, agar bisa dipakai di 3 jalur untuk 3 hari ya. Itu juga kalau ada IC-nya, kalau nggak ada IC-nya saya juga pakai ini pasti. IC itu kan dia apa tuh namanya, nggak boleh ada pergerakan, rumus IC itu ya. Jadi agan-agan mau pakai bumper apapun, mau semurah atau sebagus apapun juga, barangnya itu tergantung agan cara makainya. Fungsinya nggak jadi jaminan agan beli yang mahal juara. Itu kuncinya ada di agan juga. Kalau kita beli yang murah bisa juara, ngapain beli yang mahal gitu. Kalau saya kan ngebikin ini agar bisa orang ngerasain lah fungsi dan kelebihan dan kekurangannya. Sedikit kita melenceng ya. Ini waktu dulu saya nggak pakai stopper itu aman IC juga. Nggak tahu ini efek dari bukaan hanging gede jadi akhirnya sedikit ngerem. Tapi itu tergantung IC juga sih. Itu masih gini. Oh iya, satu lagi. Untuk yang terbaru produk saya itu si base ini dia maju 1 mili ya. Si base ini lebih pendek ke depan, agar ketika agan beli ini digabungin ini pakai ATP pot, kena box checker bisa pas. Karena kalau yang model lama itu terlalu panjang ya, ini kan model lama tuh. Model lama ini jarak ini ke sininya panjang, yang akhirnya kalau digabungin sama ini dia nggak masuk, harus dipapas lagi ininya. Ini udah paling mentok ya settingan. Jadi yang terbaru si ini lebih pendek 1 mili sedikit. Ditambah wallet juga ini ada perbaikan ya, biar tampilan lebih gahar lagi, hampir sama kayak saya ya. Saya menggunakan karbon yang itu ya, karbon apa namanya, Super X nih, pakai 2 ya. Jadi tampilan lebih gahar lagi, nggak ada coakan di sini. Kayak kalau dulu kan ini ada coakannya ya. Kalau yang sekarang gini, dia kelihatan lebih gahar. Yang terbaru ya harga selisih sedikit ya, cuman tampilan jadi lebih gahar, khusus yang terbaru. Nanti kalau agan mau beli, tinggal udah tersedia di marketplace ya, tinggal chat admin yang terbaru, nanti kita kasih yang terbaru. Ditambah si ini kelihatan ya tuh, jarak ini ke sini sama yang dulu dia lebih jauh. Kenapa? Karena dia si base belakang maju sedikit, kalau ini dia mundur. Buat agan yang udah telanjur punya gini terus mau digabungin ini, agan papa sedikit ini 1 mili. 1 mili ini yang terlanjur udah lama. Ini fungsi cuman base aja ya, untuk pasang rem. Makin depan dia biasa enak diboncing, cuman resiko mobil agak loncatnya sedikit jauh.
makin depan. Karena kalau panjang justru lebih dekat, karena dia ketika apa tuh namanya naik dia panjang di kebun rem. Ditambah saya udah ngangkat produksi stay pendek ini ya, yang pesek, karena dia loncatan pendek. Jadi kalau agan mau loncat pendek, cari yang pendek ininya, si napak ininya. Sekarang kan layout disuruh loncat jauh ya, awalan pendek tapi disuruh loncat jauh, itu udah yang paling benar. Si ininya panjang. Dulu kan cuman 2 lubang ini ke sini cuman 2 mili, ini 3, ini buat loncatan sedang. Kalau mau loncatan jauh bisa pakai yang ini panjang, loncatan jauh. Makanya saya gabungin sama base ininya untuk agar mempermudah agar cara pakainya atau bermainnya. Jadi teman-teman, mau itu bumper rigid, ETI atau ETI pivot atau sebagai apalah namanya, macam-macam modelnya, mau gimana pun juga semua sama bumper, tergantung kebutuhan agan mau nyari yang kuat ataupun lebih ke fungsi. Semua ada kelebihan kekurangan masing-masing. Oke ya Gan, ini review dari saya berdasarkan riset saya. Ini berdasarkan riset selama ini, bahwa nggak ada yang sempurna itu ya, bumper juga semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Agan penasaran, beli semua tipe, cobain satu-satu biar nggak penasaran juga ya. Jadi begitu ya kawan-kawan, pembahasan kali ini tentang review kelebihan dan kekurangan bumper STO, ETI rigid dan ETI pivot, termasuk ancol belakangnya yang pendek, sedang dan panjang. Semoga jadi gambaran buat Agan untuk mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian hari ini dari saya, ABCD Sel Om Wen ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Salam gaspol, tetap semangat ngulikinnya, gaspol.